Assalamualaikum Mari warahmatullahi sebelum pembelajaran wabarakatuh. dimulai, kita Selamat pagi berdoa anak-anak terlebih hebat. dahulu sesuai dengan Bagaimana agama kabar dan kalian hari kepercayaan ini? kita masing-masing. Bapak harapkan Berdoa kita semua mulai. selalu diberi kesehatan Kali dan ini keberkahan kita oleh akan Tuhan Yang Maha belajar Esa. ilmu Saya pengetahuan berdoa sosial selesai. di kelas bisa belajar 5, bersama tema 3, di subtema Arjulan 1. TV, TVNE area ujung 9. Materi interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosial. Sebelum kita membahas tentang interaksi manusia, kita perlu tahu dulu lingkungan interaksi manusia. Ya, lingkungan tersebut ada dua macam, yaitu lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk dari proses alami, artinya tanpa campur tangan manusia. Sedangkan lingkungan sosial merupakan tempat berlangsungnya aktivitas atau kegiatan kita sehari-hari. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan lingkungan alam dan lingkungan sosial? Sekarang, mari kita perhatikan contoh lingkungan hidup yang terbentuk secara alami. Yang pertama ada pegunungan. Kemudian ada sungai dan ada hutan. Dan tentu masih banyak yang lainnya ya. Berikutnya adalah contoh lingkungan tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari. Misalnya lingkungan rumah, ada lingkungan sekolah, dan lingkungan pasar. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan contoh lingkungan tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari yang lain? Iya, benar. Interaksi dengan lingkungan alam merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Perhatikan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Yang pertama ada reboisasi. Reboisasi dilakukan dalam bentuk penanaman pohon di hutan yang gundul supaya bisa memberikan manfaat kepada manusia. Yang kedua ada penambangan. Manusia mengambil bahan alam, misalnya minyak bumi yang ada di dalam tanah di laut lepas untuk kepentingan bahan bakar mesin. Yang ketiga, ada kegiatan melaut, yaitu ikan hasil tangkapan nelayan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Berikutnya ada kegiatan mengolah tanah persawahan. Dengan mengolah tanah, maka hasil panen para petani pun juga akan meningkat. Nah, itulah contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Lalu, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Sekarang perhatikan contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Yang pertama di sekolah. Terjadi interaksi sosial antara guru dengan murid. Berikutnya di sanggar. Terjadi interaksi antara si penari dengan pelatih. 3. Di pasar. Terjadi interaksi antara para pedagang dan pembeli. Yang keempat, di tribun. Terjadi interaksi antar penonton dan pemain. Kemudian, mengapa harus ada interaksi sosial? Anak-anak, interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Ya, itu ya, mengapa harus ada interaksi sosial. Mari sekarang kita cari tahu hubungan timbal balik dan saling memengaruhi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Hubungan timbal balik dan saling memengaruhi antara manusia dengan lingkungan hidupnya bisa kita lihat dari 3 sisi, yaitu interaksi yang dilakukan, interaksi lingkungan hidup, dan interaksi sosial. Sekarang perhatikan contoh hubungan timbal balik dan saling memengaruhi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Misalnya, menangkap ikan di laut. Interaksi lingkungan hidup yang terjadi adalah interaksi antara nelayan dengan laut. Karena para nelayan, pekerjaan utamanya adalah mengambil ikan yang ada di laut. Selain itu juga terjadi interaksi sosial antara nelayan dengan nelayan lain, serta pedagang ikan di pasar, karena nelayan bersama-sama menangkap ikan dan menjualnya ke pedagang ikan di pasar. Mari mengamati. Perhatikan gambar berikut
dengan cermat. Ya, benar. Itu adalah gambar kegiatan kerja bakti warga masyarakat dalam membersihkan lingkungan di sekitar rumahnya. Nah, dari gambar tadi, kita bisa belajar mengidentifikasi pihak yang berinteraksi di kegiatan tersebut. Kita bisa identifikasi dari yang pertama, usianya. Kedua, jenis kelaminnya. Yang ketiga, pekerjaannya. Yang keempat, budayanya. Dan yang kelima, agamanya. Tentu masing-masing beragam, meskipun tentu ada beberapa kesamaannya juga ya. Anak-anak, mari bermain puzzle gambar. Coba ditebak, kira-kira ini gambar apa ya? Kita buka dua kotak terlebih dahulu. Petunjuknya adalah dua kata. Oke, dibuka dua kotak lagi. Petunjuknya, aku adalah sebuah profesi. Satu kotak lagi dibuka. Cluenya di sebuah ladang. Satu kotak terakhir, kesukaan kelinci. Siap, sudah pada pede nih kelihatannya untuk menjawab. Jadi jawabannya adalah ya benar. Jawabannya adalah petani wortel. Jeng jeng jeng. Kenapa kita tadi bicara petani wortel? Karena kita akan belajar mengenal wortel seperti pada buku tema kalian. Disimak baik-baik ya bacaannya. Di buku tema 3 kalian, halaman 28, telah disediakan bacaan dengan judul Mengenal Wortel. Bacalah dengan cermat dan seksama. Kemudian, mari kita membuat format laporan sederhana. Mari membuat format laporan sederhana. Nah, format laporan sederhana yang bisa kamu pergunakan adalah 1. Terdapat judul laporan. Judul laporan biasanya terdapat di bagian atas bacaan. Yang kedua, ada tujuan laporan. Tentukan tujuan dari bacaan tersebut. Yang ketiga, ada hasil identifikasi. Gunakanlah identifikasi bacaan yang dipinta sebelumnya. Yang keempat, kesimpulan. Kalian bisa mengambil kesimpulan dari bacaan tersebut. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan contoh laporan sederhana. Yang pertama, judul laporan. Dari bacaan tadi, kita mengambil judul Mengenal Wortel. Tujuan laporan: mengetahui manfaat tanaman wortel. Hasil pengamatan:
Sayuran sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta-karoten yang tinggi. Gede Suwardana, petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, memaparkan bahwa memberikan pupuk organik pada awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Gede mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan. Ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Baturiti Tabanan dan bertemu dengan pengepul sayur. Dalam dunia usaha pertanian, ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yaitu pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor. Kesimpulan, wortel merupakan sayuran yang dibutuhkan tubuh untuk memperlancar pencernaan. Budidaya tanaman wortel yang baik akan menghasilkan wortel yang bagus dan menambah penghasilan para petani. Nah, itu adalah contoh laporan sederhana dari bacaan yang berjudul Mengenal Wortel. Demikian anak-anak, materi pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa dipelajari lagi di buku tema dan buku penunjang pelajaran kalian yang lain. Agar lebih mantap lagi pemahamannya tentang interaksi manusia di lingkungan alam dan sosial, serta dalam membuat contoh laporan sederhana. Tetap jaga kesehatan. Ayo bersama kita lawan corona. Dengan menggunakan masker, rajin cuci tangan, serta jaga jarak. Dengan melaksanakan protokol kesehatan, semoga kita semua segera terbebas dari COVID-19. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.